Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati rekan-rekan media. Pada kesempatan yang baik ini, kembali saya akan melakukan konferensi pers terkait kasus penganiayaan, pengeroyokan yang terjadi tadi malam di Jalan Wates, Sedayu. Kejadiannya sekitar jam 23.30 dan berkat kesigapan kami, kebetulan tadi malam memang setiap malam kami melaksanakan kegiatan Blue Light Patrol, kemudian kegiatan rutin yang ditingkatkan. Berdasarkan kejadian itu kami langsung tindak lanjuti, kita lidik, tidak sampai 3 jam pelaku dapat kita amankan. Kami rilis karena memang kejadian ini sempat viral di salah satu medsos di Sedayu, dikaitkan dengan kejahatan jalanan atau keliti. Dan memang dalam beberapa minggu ini kasus-kasus kejahatan jalanan secara kualitas maupun kuantitasnya memang agak cukup meningkat, khususnya di wilayah DIY. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan kronologis kejadiannya. Jadi sekali lagi di awal ini kami sampaikan bahwa ini adalah kasus pengeroyokan. Kasus pengeroyokan yang kebetulan TKP-nya di jalan, terjadi pada malam hari. Dan modusnya hampir sama dengan kejahatan jalanan lainnya. Sehingga dianggap keliti, padahal ini hanya pengeroyokan yang menyebabkan luka. Dan antara korban dengan pelaku kenal, bahkan masih saudara, masih sepupu. Jadi bapaknya korban bersaudara dengan ibunya pelaku. Jadi ini membantah bahwa selama ini namanya kejahatan jalanan itu pasti pelakunya pasti tidak kenal dengan korban, siapa aja langsung di jalan disabet dan sebagainya terus pergi. Nah, ternyata faktanya kasus ini tidak seperti itu, dan beberapa kasus lain juga sama. Sebenarnya kejahatan jalanan yang terjadi malam hari itu ya karena ada faktor dendam. Baik itu dendam kelompok, ini kebetulan dendam pribadi, dendam keluarga. Jadi yang bersangkutan tidak suka dengan keluarganya korban, khususnya orang tuanya, termasuk korban itu sendiri. Sehingga dendam kusumat inilah yang berujung terjadinya pengeroyokan tadi malam. Kebetulan kejadiannya di jalan, kemudian alat-alatnya hampir mirip biasanya dengan keliti. Jadi langsung disampaikan terjadi keliti-keliti, padahal seperti itu kasusnya. Baik, kami sampaikan kronologis lengkapnya. Jadi kami berhasil menangkap pelaku setelah sebelumnya terjadi kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan luka. Saat ini korban masih di rumah sakit Mitra Sehat, sedang dirawat dengan luka sobek, karena pada saat kejadian pelaku membacok korban sebanyak, pengakuannya 3-4 kali, tapi ini seperti di pengakuannya 3-4 kali, sehingga korban mengalami luka sobek dan baik di jari maupun di badan. Jadi terjadi tadi malam 23.30 WIB. Alhamdulillah berkat kesigapan anggota kami dapat kami tangkap pelakunya sekitar jam 3.30 menjelang subuh. Dapat kami amankan kedua pelaku di rumah masing-masing, dan yang bersangkutan sudah mengakui bahwa ya dialah pelakunya dengan modus membuntuti korban. Kemudian pada saat korban lengah langsung mengayunkan bendonya, ini bendo semacam celurit kepada korban sebanyak 3-4 kali. Dalam melakukan aksinya pelaku dibonceng oleh jongki, ya jongki kan biasanya istilah-istilah ini. Pemboncengnya juga sudah kita amankan, dapat dilihat di samping kiri saya. Jadi 2 kita amankan langsung, 1 sebagai eksekutor, satunya lagi sebagai jongki atau pembonceng. Untuk motifnya sendiri tadi saya sampaikan di awal, pelaku dengan korban sangat kenal karena keluarga.
keluarga. Jadi bapaknya korban punya adik, ini adiknya ini ibunya pelaku. Motifnya tadi dendam pribadi, dendam keluarga, kemudian berujung pengeroyokan. Kemudian barang bukti yang kami amankan dapat dilihat, ini ada bendo ya kalau istilah di sini, semacam celurit, cukup tajam. Kemudian kendaraan bermotor juga masih di polsek karena kejadiannya baru tadi subuh dan berpakaian yang digunakan oleh korban. Kemudian pelaku sendiri ada dua orang, inisialnya IS, baru tamat atau saat ini rencana katanya mau mondok, 19 tahun, sudah cukup umur. Yang satu juga sama, baru lulus sekolah, sudah 19 tahun, inisialnya adalah EF. Keduanya warga Argomulyo Sedayu. Sama dengan korban juga Sedayu juga, masih satu kampung kan, satu keluarga. Kemudian akan kita sangkakan pasal 170 ayat 2, yakni pengeroyokan yang menyebabkan luka dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Jadi ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami juga himbau pada masyarakat khususnya yang beraktivitas di malam hari untuk lebih waspada dan hati-hati, dan kami dari Polres Bantul selalu siap untuk mengamankan aktivitas masyarakat baik itu siang hari maupun malam hari. Tidak perlu takut melintas di Bantul. Ini bukti kesigapan anggota kami, dan kami juga wanti-wanti kepada para pelaku-pelaku kejahatan jalanan jangan coba-coba beraksi di Bantul. Akan kami tindak secara tegas. Sekali lagi akan kami tindak secara tegas para pelaku-pelaku kejahatan jalanan, kelompok-kelompok yang selama ini cukup meresahkan di Yogyakarta. Sekali lagi ini kasus pengeroyokan yang menyebabkan luka terjadinya di jalan ya hampir mirip dengan istilah keliti, tapi bukan keliti. Ini juga membantah bahwa selama ini kejahatan jalanan itu biasanya korban dengan pelaku tidak kenal. Ini kenal, cuma pada saat dendamnya disalurkan terjadinya pada malam hari dan di jalan sehingga dianggap sebagai keliti, padahal bukan. Ini mungkin yang perlu kami sampaikan untuk rilis yang kedua ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Iya. Saat beraksi itu mereka tuh dalam keadaan mabuk atau terpengaruh alkohol itu enggak, dan atau sadar? Iya, baik. Kami sampaikan tadi juga kedua tersangka sudah kami tes urin, kami lagi menunggu hasilnya. Tapi berdasarkan pengakuan dari kedua tersangka sempat mengkonsumsi obat keras jenis Aprazola, ya sama yang diungkap sebelumnya, jenis obat keras mengandung psikotropika ini kalau tidak salah. Tapi kita lagi menunggu hasilnya. Tapi pengakuan awal dari tersangka memang mengkonsumsi itu, sehingga disinilah mungkin timbul keberaniannya, dan memang dia sudah mengincar korban. Jadi kami sampaikan sebelum-sebelumnya sudah ada beberapa kejadian yang menyebabkan korban atau menyebabkan pelaku dendam sama korban. Pas tadi malam itulah dendamnya itu tersalurkan, artinya dendam berujung pengeroyokan terhadap korban. Ya, ya. Mungkin untuk pemicu dendam sendiri apa, dan mungkin salah. Ya, baik. Dari hasil pemeriksaan kami terhadap tersangka, saya sempat menanyakan, kan kalian bersaudara kok sampai ini, ternyata di keluarga mereka sendiri tidak harmonis. Artinya kalau pengakuan dari tersangka, keluarganya korban ini sering mendiskreditkan lah, bahasanya itu sering mengecilkan lah keluarganya yang bersangkutan, karena memang mungkin dari sisi ekonomi lebih baik, sehingga inilah sampai bahkan pernah korban dan orang tuanya itu menghardik ibunya pelaku. Ini pengakuan ya, sehingga timbullah dendam kusumat yang akhirnya disalurkan tadi malam. Jadi
lebih ke motif pribadi, motif keluarga. Dendamnya seperti itu, Pak. Ya, cukup ya. Kenal ya, keluarga ya dengan korban. Iya, Sepupu ya, iya. sepupu satu kali. Ayahnya korban, Iya. adiknya ibu saya. Ya, sepupu berarti. Kok sampai bisa? Padahal kan korbannya masih keluarga nih. Silakan disampaikan. Ada dendam pribadi. Iya. Kok bisa gitu? Kalau masih keluarga kok sampai dikeroyok gitu? Bukan pengeroyokan, kula namung piyambak. Ya, pokoknya dianiaya lah. Karena gini ku dendam pribadi, soalnya ibu kula pernah kasarane dilarani kali ibuke kali wong tuane korban. Itu ya. Pernah Terus? sakitin hatine gitu loh, Pak. Oh, sering disakiti hatinya ya. Membela ibu lah ya. Nggih, Tapi caranya nggak benar. nggih, niku kelentu kula. Terus memang sudah direncanakan nih sampai bawa itu alatnya. Mboten, Pak. Terus itu alatnya dari Kan mana? Itu kemarin kan mau beli, semalam mau beli rokok toh, Pak. Nah, tiba-tiba seliringan. Nah, terus kula kejar, tapi kula medal riyen mendhet niku ngejak niki jongki kula. Sedangkan jongki kula mboten ngerasa napa-napa, kula jak. Ya. Namung kula kan ngarepi ngeten, Pak. Sampean ada masuk kelompok-kelompok geng nggak? Mboten, Pak. Mboten. Dari mana berarti bendonya itu didapat? Minjem rencang, Pak, niku. Biasane sik sak nggo ngagem beleh iwak ula. Itu. Ini bisa dilihat nih matanya kayak gini nih, masih pengaruh obat tuh. Ya, habis ngobat ya tadi malam ya? Mboten, Pak. Siang, Pak. Siangnya minum obat apa? Saya Alpera, Pak, pasien SPKJ, Pak. Obat keras ya? Nggih, mboten. Minum berapa? Minum berapa? Kula kemarin paginya 1, siang 2. 3 berarti hari itu. Iya. Makanya efeknya sekarang masih terasa tuh. Ini juga sama nih. Enggak, Pak. Nah, terus bisa diajak pelaku gimana caranya? Ceritanya. Ya diaksa kan Iksan tuh habis beli rokok. Nah, terus ngajakin aku taunya ya itu Itu tahu kalau dia memang ada niat untuk melukai korban. tahu kalau di tempat jasa nggak tahu, yang taunya saya di jalan baru tahu. Itu dari mana si IS ini dapat bendo itu? Nggak tahu, Pak. Tapi tahu kalau dia bawa bendo. Tahu di pas di jalan. Nggak nanya itu buat apa itu? Enggak. Atau sudah biasa itu ya kalau bawa-bawa gitu? Enggak juga, Pak. Ada kelompok nggak kalian? Kelompok geng gitu? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya? Iya. Ya seperti itu. Intinya pelaku dengan korban saling mengenal.